Selamat sore, Bapak Adi Musalin, SEMM. Saya yang bernama Agnes Angela Sibe, NIM 1810416753 dari kelas manajemen pagi C. Di sini saya akan menjelaskan analisis lingkungan internal dan eksternal. Definisi yang populer mengidentifikasikan lingkungan sebagai segala sesuatu yang berada di luar batas organisasi. Secara garis besar, sebuah perusahaan akan dipengaruhi oleh lingkungan perusahaan, di mana lingkungan tersebut dapat dibagi ke dalam dua bagian. Bagian besar yaitu lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Faktor internal mencakup kekuatan dan kelemahan. Dalam internal perusahaan itu sendiri, analisis lingkungan internal perusahaan merupakan analisis yang berguna dalam mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan sesuatu perusahaan atas dasar sumber daya dan kapasitas yang dimilikinya. Tujuan analisis lingkungan internal adalah untuk dapat mengerti dan memahami lingkungan organisasi sehingga manajemen akan dapat melakukan reaksi secara tepat terhadap setiap perubahan. Selain itu, agar manajemen mempunyai kemampuan merespons sebagai isu kritis mengenai lingkungan yang mempunyai pengaruh yang cukup kuat terhadap perusahaan. Analisis lingkungan internal dilakukan untuk mengetahui tingkat daya saing perusahaan berdasarkan kondisi internal perusahaan. Ungkapan eksternal merupakan faktor penting yang perlu dikaji dalam penentuan pengambilan suatu keputusan. Pengenalan dan pemahaman tentang berbagai kondisi serta dampaknya menjadi hal mutlak, dikarenakan oleh beberapa di antaranya. Yang pertama, jumlah dari faktor yang berpengaruh tidak konsisten melainkan selalu berubah-ubah. Yang kedua, intensitas dampaknya beraneka ragam. Yang ketiga, faktor tersebut bisa menjadi suatu kejutan yang tidak dapat diperhitungkan sebelumnya, betapapun cermatnya analisis suatu yang dilakukan. Yang keempat, kondisi internal eksternal yang berada di luar kemampuan organisasi untuk mengendalikannya. Teori manajemen strategi mengatakan bahwa faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi terhadap pengambilan keputusan strategi tentang arah yang hendak ditempuh dapat dikategorikan dalam dua kategori, yaitu satu, faktor-faktor lingkungan eksternal yang jauh. Yang kedua, faktor-faktor eksternal yang dekat. Faktor-faktor lingkungan eksternal yang jauh pada intinya merupakan faktor yang bersumber dari luar organisasi dan biasanya timbul terlepas dari situasi operasional yang dihadapi oleh perusahaan yang bersangkutan, akan tetapi mempunyai dampak pada proses manajerial dan operasional dalam organisasi perusahaan tersebut. Yang kedua, faktor lingkungan eksternal yang dekat mempunyai dampak langsung pada operasionalisasi berbagai strategi dan kebijaksanaan suatu perusahaan. Sekian penjelasan analisis lingkungan internal dan eksternal saya. Sekian dan terima kasih. Selamat sore.